Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem golongan darah. Sebelum memulai materi kali ini, saya ingin bertanya nih, apa sih arti dari golongan darah itu? Nah, golongan darah itu merupakan suatu ilmu pengaplikasian darah dari suatu kelompok dengan melihat ada atau tidak adanya zat antigen atau zat aglutinogen pada sel darah merah. Nah, pada sistem golongan darah ini sebenarnya memiliki banyak sekali pengelompokan. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua sistem. Yang pertama adalah sistem ABO dan yang kedua adalah sistem Rhesus. Untuk sistem ABO, sistem ABO merupakan sistem yang digunakan untuk menunjukkan adanya aglutinogen dalam eritrosit dan aglutin pada plasma darah. Sementara untuk sistem Rhesus merupakan sistem yang digunakan untuk menunjukkan antigen Rhesus pada permukaan sel darah merah atau eritrosit. Selanjutnya kita langsung membahas sistem ABO. Sistem ABO ini dikelompokkan lagi menjadi 4, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Untuk golongan darah A ini memiliki aglutinogen dan aglutin. Ini kita sederhanakan saja bahasanya menjadi aglutinogen merupakan antigen, sementara aglutin merupakan antibodi. Golongan darah A memiliki antigen itu A, sementara antibodinya B. Maka dia hanya bisa didonorkan kepada orang yang memiliki antibodi B atau beta. Jadi dia tidak bisa didonorkan kepada orang yang memiliki antibodi alfa atau A. Karena jika antigen dan antibodinya ini sejenis, maka dia akan mengalami reaksi penggumpalan. Berarti golongan darah A hanya bisa didonorkan kepada golongan darah A itu sendiri dan golongan darah B. Selanjutnya untuk golongan darah B, dia memiliki antigen B dan antibodi alfa, maka dia tidak bisa didonorkan kepada orang yang memiliki antibodi B karena bisa mengalami penggumpalan. Selanjutnya untuk perhatikan golongan darah AB, dia tidak mempunyai antibodi atau aglutinid. Maka golongan darah AB ini disebut sebagai golongan darah resipien universal, di mana dia dapat menerima pendonoran dari A, B, AB, dan O. Sementara untuk golongan darah O, ini dia merupakan golongan darah yang tidak memiliki antigen atau aglutinogen. Maka golongan darah O ini disebut sebagai donor universal, di mana dia bisa mendonorkan darahnya sendiri untuk orang-orang bergolongan darah A, B, AB, dan O. Selanjutnya, ini ada beberapa kesimpulan dari sistem ABO. Pada transfusi darah, itu harus memiliki antigen dan antibodi yang berbeda, sehingga tidak terjadi penggumpalan darah. Maka dari itu, tidak bisa golongan darah A dan B itu menjadi pendonor dan resipien. Golongan darah A, dia dapat menjadi pendonor untuk A dan B, dan menjadi resipien dari A dan O. Sementara untuk golongan darah B, dapat menjadi pendonor darah untuk B dan AB, dan dapat menjadi resipien dari B dan O. Untuk AB, dia ini tadi kita tahu bahwa dia merupakan resipien universal, maka dia dapat menjadi resipien A, B, AB, dan O, dan dapat menjadi pendonor darah untuk AB saja. Untuk O, dia tadi kita tahu bahwa dia merupakan donor universal, di mana dia dapat mendonor darahnya untuk A, B, AB, dan O, dan dapat menjadi resipien tetapi hanya untuk O saja. Selanjutnya sistem Rhesus. Sistem Rhesus merupakan sistem yang dipengaruhi oleh antigen Rhesus.
Nah, ini dia resusnya itu yang kuning ini. Ini resus. Untuk resus positif itu lambangnya seperti ini. Resus negatif itu lambangnya seperti ini ya. Transfusi darah pada sistem resus. Sama halnya dengan sistem ABO, resus juga tidak bisa ditransfusikan apabila jenisnya berbeda atau akan terjadi reaksi penggumpalan. Nah, pada sistem resus ini terdapat satu penyakit yang namanya itu erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis ini merupakan suatu penyakit hemolitik pada bayi di mana sel darah merah si bayi ini cepat rusak. Nah, kenapa sih bisa cepat rusak? Erythroblastosis fetalis ini terjadi jika seseorang wanita beresus negatif menikah dengan pria beresus positif. Lalu wanita tersebut mengandung anak dengan resus positif. Mungkin untuk anak pertamanya dia bisa melahirkan anak pertamanya dengan selamat karena antibodinya masih belum bekerja 100%. Sementara untuk anak kedua dan anak seterusnya kemungkinan besar akan mengalami kematian dikarenakan antibodi dari si wanita ini telah bekerja untuk melawan dari resus positif. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang saya sampaikan kali ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.